Kalau saya melihatnya apa yang dianggap saat ini cukup itu nggak cukup. Nggak cukup ya. Nggak cukup. Jadi nggak cukup sekedar ini yang saya bilang juga San. Berdasarkan kesaksian contoh produk banking diambil fatwa dari mantan bank, mantan pegawai bank, atau produk kripto diambil kesaksian dari misalnya salah satu penanya yang main kripto. Ini nggak cukup ya San berarti ya. Menurut saya sih nggak cukup ya. Jadi memang harus benar-benar. Jadi kalau bahasa itu holistic understanding gitu. Jadi Holistic benar-benar. understanding. Memang itu satu itu kan kulik dari awal sampai Iya. oke, saya ngerti ternyata produknya seperti ini gitu. Iya. Nah itu memang harus digaungkan bahwa perdalam risetnya, perdalam knowledge-nya gitu untuk memberikan fatwa yang lebih baik lah. Riset ini dalam tanda kutip dia harus apa namanya bisa dibilang praktisi ya San ya. Praktisi. Sebenarnya mungkin memang terkadang adalah ya ustadz-ustadz yang berkata ya sebenarnya yang memberikan fatwa kan tidak harus praktisi. Nggak harus jadi praktisi untuk bisa memberikan fatwa. Itu ada betulnya, tapi harus memperkaya diri dengan pengetahuan yang mendalam Iya. akan usaha tersebut. Jadi Iya. misalnya saya itu kan punya teman banyak di startup. Salah Iya. satu alasan saya bermain dengan mereka itu saya pengen tahu. Ibaratnya nih kalau bahasa kasarnya, lu mainnya gimana sih di perusahaan lu gitu. Iya. Lu mainnya gimana sih di perusahaan lu gitu. Iya. Itu saya harus memahami secara dalam, oh ternyata bisnis modelnya seperti ini yang diharapkan A, B, C, D, E. Ya, gitu juga yang kripto. Saya juga banyak punya teman di dunia Web3 ya segala macam. Mereka itu idenya ada aneh satu. Ada yang saya pengen nerbitin Bitcoin buat galang dana dakwah Ustad. Nanti suatu saat apa namanya itu koin bisa disimpan-simpan dia tinggi, harganya naik gitu kan. Bisa menjadi aset yang dijual oleh si donatur tersebut. Ada yang beride seperti itu. Saya nggak bilang saya setuju, tapi kalau itu dihadapkan ke ustadz yang tidak memahami mekanisme meme coin itu seperti apa dia muncul, terus komunitas yang bergerak seperti apa, itu pasti akan terjadi kesalahpahaman. Saya nggak bilang itu boleh, tapi ketika misalnya saya bilang tidak boleh dan ustadz bilang yang tidak paham ya, bilang tidak boleh, pasti analisanya berbeda. Misalnya suatu meme coin itu mereka apa namanya tidak diperbolehkan karena tidak ada utilitasnya dan segala macam ya kan. Tapi kalau saya melihatnya lebih dalam lagi, satu step lagi, bahwa meme coin itu membutuhkan namanya apa ya, market making untuk dia bisa naik. Nah market making itu mekanismenya ada yang diharapkan syariat, misalnya pom-pom dan lain sebagainya itulah. Gaya mainnya itu. Nah ini istilah-istilah ekonomi ini kan tentu saja ustadz-ustadz yang memiliki background syariah ya itu kan nggak familiar dengan kata-kata tadi apa namanya stacking atau spot atau futures atau pom-pom atau apa namanya market apa tadi market making apa segala macam. Nah kita belum ke arah teknis produknya deh, dari mustalahatnya sendiri aja sudah memunculkan variabel misleading atau misunderstanding. Ya belajar dulu. Itu dia. Itulah kenapa sebetulnya dalam hal fikih kontemporer nggak semua ustadz berhak berbicara atau nggak semua ustadz dia bisa apa namanya seenaknya memberikan fatwa, kecuali memang dia seorang yang memang punya latar belakang atau dia seorang researcher ya, researcher di bidang tersebut atau memang dia memiliki skill yang mumpuni di bidang ekonomi yang menunjang musalahat atau pemahaman di produk yang akan dia berikan hukum seperti itu ya Ustaz ya. Atau dia seorang memang yang memiliki circle para pengusaha yang memang praktisi seperti itu. Jadi banyak jalan sebetulnya ya. Sebenarnya jalannya banyak, tapi itu kembali juga harus benar-benar dia bisa mengkulik data-data yang dia perlukan. Kreativitasnya ya. Jadi memang bahasanya gini, banyak ustadz yang tanda kutip ya, atau influencer yang bermain dengan pengusaha, tapi kemampuan analisanya tidak bertambah pinter. Ini gimana tuh maksudnya? Ini saya nggak menyebut nama, tapi ada yang seperti itu karena dia nggak bisa pooling informationnya tuh nggak masuk, nggak pas gitu loh. Maksudnya ketika, ya gimana San, karena mustalahatnya aja udah beda. Jadi ketika kita pooling information itu kan sebenarnya kita memperkaya pandangan kita sendiri. Jadi ketika saya misalnya bermain dengan orang yang dia mantan bankir, terus menjadi konsultan beberapa tahun, dia punya tekanan bisnis macam-macam, terus
Saya nanya ini biasanya bapak bermainnya seperti apa gitu kan. Nah itu disitulah saya menambah informasi saya. Jadi ketika suatu saat ada kasus yang oh ini mirip nih gaya mainnya nih, nah itu saya udah benar-benar komprehensif akan hal tersebut. Jadi bukan bukan cuma kayak informasi yang dipolis itu benar-benar detail. Jadi oh kalau ini begini gimana, kalau ini gini gimana, kalau misalnya terjadi kerugian seperti apa, kalau misalnya exit klausulnya apa, ini seri berapa dan lain sebagainya tuh kalau bisa saya tanyakan gitu loh. Saya penasaran gitu.